Saya lihat tuh pertama Marcelino nangis. Aduh matian lagi. Wah, nangis dia. Nangis dia, Pak. Saya lihat Ferrari nangis. Aduh, lemas saya. Kita ini polisi, Rek. Masa ada teman dipukulin terus kita diam. Saya juga nggak tahu tiba-tiba kok pada lari ke dalam gitu. Saya juga bingung saya. Ini kan kalau saya ngomong penganiayaan yang berbuah manis buat bangsa. Bisa begitu penganiayaan berbuah manis. Selamat datang di podcast Si Paling Sport. Di podcast ini kita akan membahas cerita-cerita dari arena olahraga, tapi tidak hanya dari dalam lapangan saja, tapi juga cerita-cerita di luar arena yang mungkin tidak banyak orang tahu. Dan podcast Si Paling Sport ini akan dipandu saya, Si Paling Sport 01 Erlangga Wisnuaji, dan dua teman saya lainnya. Silakan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Saya Mahardika, Si Paling Sport 02. Halo, saya Diego, Si Paling Sport nomor 3. Diego Basro dan Mahardika Utama. Dan ini episode perdana ya Mas ya? Iya, Yes, ini episode ini debut perdana. kita. Debut kita seperti kalau pertandingan awal kita masih rada tegang lah. Dan tamu kita juga nggak kalah istimewa kali ini, karena kita tahu bahwa kalau ngomongin bola nih, bosen dong kalah mulu di SEA Games, dan kali ini terpecahkan nih setelah kalah terus dari tahun 91. Timnas sepak bola kita akhirnya bisa meraih medali emas. Kalau fokusnya mungkin kemarin-kemarin pemainnya, pelatihnya udahlah ya. Betul. Tapi ada satu sosok lagi yang juga jadi bahan pembicaraan nih, dan udah Siapa hadir itu? di sini. Ada Bapak Kombes Pol Sumarji. Selamat datang. Terima kasih Mas. Terima kasih undangannya ini. Luar biasa ini. 32 tahun kita puasa dapat medali emas di SEA Games dan akhirnya pecah bisul. Wah. Kira bayang nggak bisul 32 tahun tuh sakitnya kayak apa ya? Gede tuh. Dan Pas pecah akhirnya juga kayaknya rasanya banget deh. Coba berapa generasi itu Mas? Nah, Wah itu dia. coba. Mungkin pemain timnas kemarin itu belum lahir waktu Nah dapet itulah. emas Ya 91. belum lah gimana. Tapi selamat dulu ya. Selamat dulu nih Pak buat medali emas pertama setelah 32 tahun ya. Terima Akhirnya. kasih. Tapi Terima kasih. yang jadi bahan apa ya, Pak Marji ini jadi apa, pusat perhatian seluruh orang Indonesia karena ada satu kejadian yang sebenarnya kurang enak Pak ya. Iya. Dipukulin Pak. Anu. Kena pasal loh Pak, 351. 351 KUHP loh itu Pak. Tapi Pak Marji, sebelum kita ngebahas polisi dipukulin parah tuh emang Thailand. Ada takut-takutnya dia. Ngebahas soal itu, kita bahas dulu soal pertandingan final nih. Yes. Iya. Saya pengen tahu, mungkin banyak juga orang yang belum tahu kan Pak, Iya, atau cerita di balik itulah. Mulai dari sebelum ke lapangan deh tuh Pak. Soalnya kalau kita lihat di YouTube-nya PSSI pas di bus, kayaknya pemain-pemain tuh pada tegang banget gitu Pak mukanya. Iya, Itu iya. Gimana tuh Pak? Kenceng mukanya, Iya, kayak muka gue sekarang nih kenceng tegang. Masuk final lawan Thailand yang di final-final sebelumnya kita selalu kalah. Kalah. Pasti ada ketegangan. Iya, Nah, Bapak iya. sebagai manajer gimana tuh Pak? Suasananya Pak, ceritain Pak. Ya. Ya pasti tegang lah gitu. Gimana nggak tegang? Selama 32 tahun kita itu nggak usah ngomong 32 tahun. Kalau kita game lawan Thailand, lawan Vietnam, kita belum mainnya udah tegang dulu gitu. Karena apa? Karena memang ya susah menangnya gitu. Apalagi lawan Thailand, angel pokoknya. Angel. Di hotel ada meeting tim namanya, ada manajer meeting. Nah, meeting tim itu lengkap semuanya, itu ditampilkan. Terus setelah itu waktu ada kelemahan-kelemahan anak-anak juga di situ ditampilkan. Terus keberhasilan anak-anak bisa cetak gol, semualah itu ditampilkan semua. Terus dibarengi dengan lagu-lagu yang memang membangkitkan semangat anak-anak gitu. Semangat itu dibangkitkan. Jadi digelorakan. Nah, itu salah satu yang berbeda dengan yang selama ini saya membawa tim tidak ada itu gitu. Itu digelorakan betul. Sehingga tingkat ketegangannya itu agak Turun lah ya, turun, bisa agak gitu. sedikit slow. Ya. Dan itu berhasil di lapangan Pak. Babak 1 kita leading 2-0 Pak. Ya. Ya kan? Girang tuh semua tuh satu Indonesia tuh. Kapan lagi ngalahin Thailand 2-0 di babak Tapi pertama? belum menang, 2-0 masih agak deg-degan. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika leading 2-0 nih Pak, udah di Ya. atas angin dong. Tadi tegang nih sebelum pertandingan, tegang dengan caranya bisa meredakan ketegangan, main 2-0. Ya. Leading 2-0. Tapi kan kita seperti kita ketahui ya, seperti penyakit nonton bola Indonesia nih Pak ya. Saya jujur nih, mumpung ada Pak Marji, Iya. unggul, mulai kekejar,
disamain kalah ujung-ujungnya. Ya memang itu yang sering terjadi kan? Iya. Nah, ketika di ruang ganti, Pak, Nah, ya apa paruh waktu pertandingan ya. Itu ya. apa yang diomongin di ruang ganti, Pak? Di posisi leading loh, Pak. Jadi itu ketika kita babak pertama 2-0 di ruang ganti, kita berikan anak-anak kesempatan 2 menit sampai dengan 3 menit untuk lepas sepatu kan. Setelah itu kita sampaikan. Intinya motivasinya, semangatnya dibangkitkan kembali. Artinya 2-0 itu belum menang gitu. Artinya masih 0-0, 0-0. Jadi anak-anak tidak boleh merasa sudah menang, tidak boleh. Masih 0-0 kita. Biar nggak terlena ya Pak. Ya, Tapi biar- memang di ruang ganti ada Pak, ada beberapa pemain yang tampak menunjukkan wah kayaknya udah euforia gitu, ada nggak Pak? Oh enggak ada, waktu 2-0 enggak boleh, saya bilang kita semua sepakat belum menang. Masih pada kenceng mukanya, Pak. Waduh, kan kita tahu. Tapi gini ya, 32 tahun kita tidak juara. Jadi yang harus kalian betul-betul perjuangkan adalah rela berkorban, kerja keras. Jangan patah semangat. Apapun kondisinya tetap semangat dan tetap berjuang, harus mau berkorban. Dan Pak, itu terlihat ya di 45 menit kedua. Ya kan? Tapi ternyata kita udah nyaris menang, tiba-tiba kena prank. Nah, Ntar dulu, ketika 2-1 udah pada mulai keringetan tuh, Pak. hai. Pak Marji ketika 2-1 di bench mukanya rada anyep atau gimana tuh, Pak? Rasanya gimana, Pak? 2-1. Waduh, jangan sampai kejadian lagi gitu. Setelah 2-1 saya hanya bisa banyak berdoa. Makanya saya diem aja kan. Iya, karena Pak Marji ini biasanya di pertandingan sebelumnya termasuk ofisial yang sering maju ketika ada keributan. Iya. Saya benar-benar ketika 2-1 saya lebih banyak berdoa. Berdoa ya. Iya, lebih banyak berdoa saya. Terus lanjut lagi nih ya. Ah. 2-1. Ini yang lucu sebenarnya, Pak. Ini pertanyaan saya dan pertanyaan saya teman-teman saya waktu itu nobar final Indonesia Thailand nih, Pak ya. Peluit, Pak, udah berapa puluh tahun, Pak? Coach Indra, Pak Marji, pemain-pemain lain emang nggak bisa bedain, Pak, peluit panjang sama peluit pelanggaran, Pak. Teman saya tuh liputan, Pak, di Kamboja kemarin. Saya tanya, "Dok, emang itu peluit panjang?" "Enggak sih, Bang. Gue yang denger sih emang peluit pelanggaran." Gue juga bingung kenapa Coach Indra pada masuk selebrasi. Pak Marji, saya mau tanya langsung nih, Pak. Emang kedengarannya peluit panjang apa peluit pelanggaran? Jadi saya begini, saya kan kebetulan kan deket sama Coach Indra itu kan. Jadi ketika ada peluit, kan itu ada peluit tuh, pelanggaran tuh kan, pelanggaran. offside kan. Beda, Pak, pelanggaran. Iya. Prit. Memang agak Peluit panjang panjang, sedikit. gitu, Memang agak Pak. panjang sedikit. Nah, ketika agak panjang sedikit itu, saya juga nggak tahu tiba-tiba loh kok pada lari ke dalam gitu. Saya juga bingung saya. Bahkan ada yang lari ke sana itu, lari ke kalau nggak salah pakai bendera itu. Wah, itu pemain nomor Sananta. 9 Sananta tuh. Diputerin dong videonya dong. Nah, ada nih momennya Pak nih. Coba. Iya nih. Coba. Iya. Udah ada yang ganti buka baju loh. Nah, tuh. Sananta Coba lari. lihat saya. Pak Marji di mana, Pak Marji? Lihat saya. Ini saya berdiri aja nih. Nah, ini. Saya berdiri nih. Ini berdiri lah, ini kan saya nih. Ini berdiri nih. Bapak kayak masih bingung gitu ya Pak? Bingung saya. Saya masih bingung. Tapi kalau saya nih Pak nonton di TV ya. Ini saya nih coba lihat loh, kan saya nggak kemana-mana nih. Kalau di TV memang menitnya sudah menit 97 lebih tuh Pak. Ya, Sudah ya, lebih ya, dari memang. additional time yang ditentukan waktu itu. Saya Jadi tidak- ikut ketipu kita. Gini, saya tidak melihat, tapi yang saya lihat memang di sini 97 yang saya lihat. Tapi kan mungkin ada berapa detik gitu kan kita nggak ngerti lah. Mungkin ada 3, 4 atau 5 detik. Saya nggak tahu lah. Kalau detik itu kan cepet Betul. gitu aja kan. Saya nggak ini. Cuman karena apa namanya habis itu disuruh neruskan itu, terus akhirnya terjadi gol itu yang bikin saya langsung Lemes. Aduh. bukan lemes lagi. Yang ada di pikiran saya, aduh kalah ini. Sempat kepikiran gitu, Saya Pak. juga Pak kayak gitu Pak. Lemes saya langsung, lemes. Saya itu berdiri tuh sampai, aduh, wis, pokoknya bingung lah saya itu. Jadi di kepala tuh udah wah kalah nih gitu. Udah langsung, wah kalah ini, wis gitu. Karena apa? Habis nih dibully netizen ya gitu, Pak ya. Bayangan saya udah jelek aja. Aduh mati saya, ini saya ini pasti nanti saya pasti. Udahlah macam-macam lah pengalaman yang di Filipina lah gitu kan. Wis. Sudah. Tapi saya kayak berpikir, ini nggak bisa nih. Harus apa namanya?
kuat gitu. Sudah, habis saya maju ke depan. Kan habis itu terus kan perlu berhenti Jeda kan? ya. Betul. Jeda kan? Jeda. Pemain balik ke bench siapa ya? Enggak ke band, ke depan pinggir band bench. kan, pinggir. Ya. Nah, saya lihat tuh pertama Marcelino nangis. Aduh, mati anak. Wah, nangis dia. Nangis dia, Pak. Saya lihat Ferrari nangis, aduh, lemas saya. Aduh, mati saya. Tapi yang hebat tuh saya lihat Hernando sama Rizky. Hernando itu makanya kita itu harus fokus, jangan nggak fokus. Gitulah Hernando. Dia bilang gitu, Pak. Iya, Hernando itu. Ke teman-temannya. Iya, ke teman-temannya itu. Udah, terus saya lihat Rizky juga dia ini, ayo kita semangat. Udah, saya akhirnya tak gas betul itu anak-anak. Wah, wis tak gempur lagi lah Bilang apa? semangatnya Ngomong itu. apa? Ngomong apa? Wis, pokoknya itu tadi kembali. Saatnya kita berkorban, jangankan hanya keringat, darah pun kamu korbankan. Lah itu saya. Akhirnya malah saya yang kena. Mati lah Padahal saya. habis lemes tadi ya Pak. Sebelum ngomongin Bapak yang kena nih, ini ada game changing moment ketika Jauh Hari akhirnya mencetak gol ketiga nih. Ya. Dicip dia dengan mudah dengan sangat Iya, cerdas. Iya. Gol, dia lari ke pojok tapi di pinggir lapangan ada ribut-ribut tuh. Jadi itu gimana, Pak? Ribut-ributnya gimana, Pak? Aduh, jadi Polisi loh, polisi Indonesia nggak ada takut-takutnya Thailand. Harus kirimin surat tilang tuh, Pak. Jadi Mas, itu saya itu kan waktu itu berdiri saya berdiri karena kan wah kaget saya berdiri di depannya pentas itu kan nggak boleh ke depan kan, saya di pinggir. Begitu 3-2 si Jauh Hari itu saya mau maju ke depan, mau sujud syukur gitu loh maksud saya. Mau sujud syukur, mau deketin Coach Indra sujud syukur. Saya lihat di kanan, tak lihat itu si Tegar itu dipukuli. Wah, tak lihat loh. Tegar itu sudah posisi gini ya, posisi Nunduk, gini kan nunduk, nunduk kan. iya. Wah itu loh, kan saya kaget. Iya, kita ini polisi, Rek. Masa ada teman dipukuli terus kita diam. Saya deket gitu, saya deket itu mau saya pisah gitu. Kenapa harus gini gitu. Nah, gitu. Begitu itu belum sempat saya sampai ke Tegar. Nih, Dia Pak. ada. Nah, Videonya, coba. Pak. Tuh, Pak. Lihat coba tuh. Nah, itu kan Tegar nih. Iya. Ini Tegar. Ini kan saya. Ini kan saya nih. Nah, ini kan saya larang. Nah, itu saya tuh. Itu kan Dicolong, Pak. Tuh, Waduh, dicolong. waduh. Nah, iya udah itu dah. Aduh. 351. 351 KUHP ini, Pak. Penganiayaan. Berapa tahun nih harusnya nih, Pak nih? Ancamannya nih. Ampun. Ya itulah. Jadi real itu saya enggak ini. Jadi saya juga pikir aduh nih. Kok ya kenapa gimana nih kita mau ini kok malah saya dipukul. Habis dipukul dibanting lagi, ditarik lagi. Ya sudahlah. Nggak balas, Pak. Kok ngelawan, Pak? Janganlah. Enggak boleh lah itu. Enggak boleh. Semua kan kalau di pertandingan ini kita enggak boleh main tangan lah gitu. Nah, setelah itu kan saya dipukul tarik terus saya jatuh. Saya tuh kan geliang itu. Udah kunang-kunang ya. Sampai dibopong tuh Pak ya. Saya lihat Ampun tuh. dah saya. Ternyata polisi kalau kena pukul kelayangan juga. Kirain mah kuat. Saya itu jujur saya malu saya itu. Itu aja. Wah, gimana? Oh iya dibopong tuh, Pak. Iya, malu. Tegar ya, Pak, Tegar. Ini Tegar itu. Tegar itu adalah admin ya, Pak ya? Ya, admin dia sekretaris tim lah. Jadi kalau urusan-urusan ini si Tegar itu. Ya itu jadi ceritanya ini Tegar ini pelanggaran ini. Tapi kalau kita ulang lagi nih, Pak ya, kalau kita review lagi ternyata ini mungkin adalah buah dari peristiwa sebelumnya, Pak. Oh ya, ya kalau itu Enggak, mungkin Pak Marji ini udah terbiasa, Pak ya. Suasana panas-panas Liga 1 antar keras. official oh Liga sudah 1. biasa. Kalau Yang paling keren, yang momen paling viral kan Pak Marji udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Boboto, Pak, Boboto. Saya Bayangkara FC. Hidup Bayangkara. Enggak lah kalau itu ada aja kayaknya ada sesuatu aja. Enggak ada apa-apa itu. Tapi artinya kan sudah terbiasa dengan situasi-situasi Ya, panas di bench kayak gini ya, Pak. ya. Jadi ketika ada situasi seperti itu karena memang ya pertandingan itu ya. Tapi setahu saya sih selama ini nggak sampai baku pukul kayak itu. Selama ini official nggak pernah ada gitu. Ini final SEA Games ini banyak rekor ya dengan skor yang besar Besar ya. dan paling panas. Lah iya Hujan kartu, Pak. Kartu terbanyak. kartu Apa terbanyak. kena kartu nggak, Pak, kemarin? Nggak kena kartu. Jadi siapa aja tuh official yang dapat Official yang kartu? kena kartu itu Sari ini korban dari Tegar ini kayaknya. Oh, salah orang. Salah orang kayaknya. Ya, yang saya nonton di TV ya, Pak. Yang saya lihat tuh wasit begitu
ribut-ribut gini. Thailand kan tegas, dia kartu merah. Begitu ke bench Indonesia, lah wasitnya Bingung. Karena yang mana orang ini tadi nih? Yang dicari tegarnya dia sudah ke Kapar itu. iya dia jatuh. Nah itu habis itu kan ditolong dia ke ruang ganti itu. Karena kan ke ruang medis dia. Oh, Dia ke perawatan ruang medis. medis, Iya, ya. heeh. Jadi wasitnya bingung, mana tadi nih? Iya, gue nyari. Lah yang Saya lihat Pak Marji juga buka jaket. Wah, Pak Marji buka jaket biar wasitnya ketipu nih. Pak Marji buka jaket kan? saya buka jaket karena ini saya ditarik itu kan lepas tuh. Oh, iya. Ini kan soalnya ada resletingnya ya, Pak, resleting ya. di sini itu lepas itu. Makanya saya saya lepas baju saya tak ini lagi, tak benerin lagi resletingnya. Kirain buka jaket biar nggak diciriin wasit. Oh, saya malah nggak tahu itu. Tapi yang menarik nih di momen ini juga Pak Ketua PSSI kita nih Pak Erick Thohir juga turun ya Ah, langsung. iya, Emosi itulah. juga emosi. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Ah, enggak. Saya beliau. suka keributan. Beliau malah kasih tahu, Pak Marji, sabar. Iya Pak, saya sabar Pak, udah Pak. Saya dipukuli aja ya Pak, gimana Pak nggak sabar? Kalau saya nggak sabar, tak bales Pak. Bapak setelah itu nggak ada rencana buat visum Pak? Enggak lah Mas, enggak lah. Tapi alhamdulillah ya setelah kejadian gol ketiga itu Thailand dapat kartu ya, kiper kena, lalu si nomor 4 tuh Jonathan Kamde juga kena. Ya. Akhirnya kita dapat 2 gol lagi. Iya. Dan iya, emas itu pun akhirnya tiba setelah 32 tahun ya. Iya. Euforianya gimana nih Pak nih? Pas peluit panjang yang beneran Pak, akhirnya gimana tuh Pak rasanya? Peluit panjang yang beneran. Itu Apa gini Pak? Akhirnya nggak dirujak netizen. enggak, saya waktu itu hanya cuman yang ada di benak saya harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Maka saya kan begitu itu saya langsung jalan ke tengah lapangan, saya sujud syukur ya, ngucapin terima kasih kepada Yang Maha Kuasa lah. Karena apa? Semua ini kita mendapatkan emas yang sudah 32 tahun belum pernah kita dapat dan kemarin diberikan kemudahan. Itu semata-mata seyakin-yakinnya pasti jalan Yang Maha Kuasa, jalan Tuhan. Setelah pertandingan itu juga ada momen yang menarik ya dan cukup viral juga ketika Bapak lagi ada sesi wawancara ternyata ofisial yang gebukin Bapak ini nyamperin Pak. Ah iya. Itu gimana Itu tuh settingan ceritanya atau Pak? nggak sih Pak? Jadi saya juga nggak tahu itu. Jadi pagi-pagi kita biasa sarapan kan, breakfast sama semuanya. Waktu itu kan memang pemain dibebasin dari jam 6 sampai dengan jam 10. Nah saya jam 8 turun. Saya sama Coach Indra, sama Coach Bima, sama Kurniawan, terus sama Alek, sama Sehari, semuanya lah pokoknya Yayan semuanya lagi sarapan nih, kita lagi sarapan. Habis gitu terus ada Prof Effendi. Nah itu sebenarnya sesi wawancaranya Coach Indra Safri itu sama Effendi Gozali. Effendi, ya. Prof Effendi. Itu lagi wawancara beliau itu berdua itu. Saya kan izin saya gabung ini baru turun gitu kan, beliau turun dulu. Terus sarapan nih tiba-tiba nggak selang lagi asik ngobrol itu tiba-tiba si officialnya Thailand ini datang gitu. Saya juga nggak tahu. Ujuk-ujuk itu datang. Kan Ujuk-ujuk kita tuh tiba-tiba. tiba-tiba. Nggak ngerti lagi ujuk-ujuk. Iya. Tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba datang. Nah, terus dia meluk saya, minta maaf. Ya saya sampaikan ya sudahlah. Sepak bola itu kan family. Jadi tidak perlu football family itu terus terjadi semacam kemarin. Ya udahlah, saya sambil meluk itu saya sambil bisikin. Pakai bahasa Thailand Pak. Swadikap. Oh, enggak ada. Karena dia ini kan Ya emang bisa Pak Marji bahasa Thailand. Itu sampai nangis-nangis tuh ya Pak dia. Apa dia baru tahu kalau Bapak ini polisi jangan Enggak tahu. Tapi beneran saya. orangnya yang mukul Bapak Pak? Ya, betul? ya kan ya sama tuh lihat itu kan orangnya gundek gitu kan. Nah ini gundek ini saya nggak tahu. Gundek itu apa? Gundek itu besar kekar gitu loh. Kalau kampung saya namanya gundek gitu. Orang wong desa kan. Gundek. Udah diciriin juga sama Pak Marji berarti. Tandain Pak. Jujur aja jadi ini cerita kemarin tuh ya. Selesai pertandingan itu habis dari mana saya syukur di tengah lapangan tuh saya cari tuh. Saya cari. Saya nggak ngerti rupanya dia loh kok nggak ada gitu. Rupanya dia kena ini kayaknya kena kartu. merah, ya. Buron dia tuh kemarin. DPO. Mau lari kemana lu? Gua tilang lu gitu. Jadi minta maaf tuh Pak ya. Ya, ada minta maaf. Nah Bapak ini kan juga
salah satu exco di PSSI ya. Apakah secara kelembagaan antara federasi dari Thailand sudah ada upaya penyelesaian, Pak? Sudahlah, kan dari Federasi Thailand juga sudah secara terbuka ada surat permohonan maaf dan lain sebagainya. Saya kira sepak bola itu 90 menit plus tambahannya. Kalau itu udah selesai, selesailah sudah. Tidak usah diperpanjang lagi lah, Pak. Udah nggak usah selesai lah, Pak, ya. diperpanjang. Ini kan kalau saya ngomong penganiayaan yang berbuah manis buat bangsa. Bisa begitu Itu jarang-jarang tuh, Pak. Lah iya kan faktanya iya kan. Ini nggak P21 ya, Pak? Nah, udah itu jujur aja, begitu saya dipukul terus sampai berdarah ini logikanya kan saya harusnya kan marah kan. Tapi begitu itu menang, itu sakitnya hilang semua sudah. Jadi penganiayaan berbuah manis. Untung Indonesia menang. Kalau kalah panjang ya, Pak. Kalau kalah nih, waduh, melibatkan kepolisian dua negara nih. Nggak usah dibahas lah itu. Nah itu udah lah ya, kita tahu lah akhirnya happy ending ya, Pak. Iya. Penganiayaan berbuah manis. Yang perlu kita bahas juga pas timnas balik ke Indonesia. tanah air, Pak. Ramai Pak, sekali ya. Saya ke bandara tuh, Pak, jemput, Pak. Parah, Pak. Babak asli, belur, Pak. Aduh, saya di Rame banget. tengah-tengah orang. Oh iya? Iya. Itu udah kayak mau nyambut Coldplay kali. Habis dialengin kan sebegitu antusiasme supporter kita menyambut timnas yang baru ya, Pak, hanya juara SEA Games gitu, Pak. Saya sih ngeliatnya gila nih Indonesia, bola di Indonesia gawat ya, juara SEA Games ya. Dan ditambah lagi besoknya. Diarak, Pak, diarak gitu, macet jalanan. Jangankan besok kayak malamnya aja mau ke hotel susah ya, Pak. Udah diblok kan, Pak, bis kan, Pak, udah penuh banget kan. Pertanyaan saya gini, Pak, ini juga kalau di zaman sekarang kan semua serba orang jarinya pada jahat-jahat kan, Pak. Ya kan, netizen, Pak. Iya. Ada yang bilang, aduh lebay banget timnas. Emang yang berjuang cuman bola doang kan gitu kan, Pak. Iya, tahu. Tapi Gimana, klarifikasi dulu nih, Pak. Itu sebenarnya acara yang dirancang PSSI atau memang dari awal dirancang untuk semua cabur, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya gimana sih, Pak? Yang pertama ya, kedatangan kami di bandara itu kan kami tidak tahu kalau masyarakat itu begitu antusias itu. Mohon maaf ini, saya sampaikan aja. Kita semua kaget, loh, kok kayak begini ya banyaknya gitu. Padahal baru datang tuh di bandara itu. Saya pikir nggak seheboh itu gitu saat di bandara. Nah, jadi ketika kami masyarakat kayak begini, artinya memang masyarakat ini betul-betul rindu, menantikan, Mas. 32 tahun, bayangin loh, Mas. Bosen, Pak. Bosen kalah terus. Iya, bosen kalah, Mas. Saya yang di dalam aja, saya yang bawa aja rasanya. Iki kan opo sih kok wangel gitu. Wah, Jawa. Translate. Jawa Timurannya keluar. Iya, bener loh. Jadi ya saya juga akhirnya berpikir, ya maklum lah kalau gitu ya. Memang gimana lagi, namanya orang rindu 32 tahun. Itu bayangin, lamanya bukan main tuh. Lamanya bukan main, lama banget itu. Nah, U-nya banyak tuh. Banget. Iya. Yang A-nya banyak tuh. Ya kalau sudah begitu ya kita terharu atas sambutan dari masyarakat yang luar biasa, teman-teman media yang luar biasa. Jadi kalau ada sambutan seperti itu ya itu adalah bagian dari kebahagiaan dan kebanggaan, tambahan kebanggaan buat kita semua gitu. Khususnya yang di timnas sepak bola. Yang kedua ketika besoknya kita arak-arakan itu kan juga bersamaan dengan cabur lain juga ada di situ. Tapi kan seakan-akan yang di depan yang kelihatan ini kan sepak bola. Nah, saya juga berpikir sebenarnya bukan terlalu lebay dan lain sebagainya, tidak. Kita memaklumi. Kalau saya jujur saja mendasari susahnya kita untuk bisa membawa emas tadi. Kalau cabur lain ini mohon maaf ini kan gampang nih dapat nih. Bukan gampang juga kali, Pak. Gampang loh, Pak. Bukan. Artinya bukan ini ya, bukan gampang. Artinya sering gitu loh. Setiap SEA Games itu kan mesti dapat tuh. Contoh nih misalkan
apa? Penonton. Prestasinya lebih konsisten, Nah, Pak. konsisten ada. Lah di kita ini loh wangel. Angel. Wah, itu tadi sehingga Udah kalah terus dan sekali menang disambutnya begitu gitu ya, Pak. Kayak juara Piala Dunia, Pak. tapi yang ya saya kira hal yang lumrah itu. Saya kira hal yang lumrah. Jadi sambutan itu bentuk daripada apresiasi ya. Apresiasi masyarakat sepak bola kita kepada tim yang memang dibanggakan gitu. Timnas yang dibanggakan 32 tahun tidak pernah dapat, begitu dapat disambut gitu ya lumrah lah gitu. Oke lah ya, kemarin sambutannya sangat meriah, bahkan dianggap jadi kita kayak seolah-olah kayak juara SEA Games, padahal kita finish di urutan ketiga ya. Nah, di klasemen pengumpulan medali. Betul. Tapi pertanyaan saya nih Pak, ada nggak pesan buat pemain-pemain timnas U22 kemarin selanjutnya gimana? Karena kalau kita lihat nih yang sudah habis juara, siklusnya biasanya diarak-arak, Iya. habis itu main iklan sosis, habis itu karirnya tenggelam. Jadi Ada pesan nggak tuh Pak buat Ya. teman-teman di timnas? Jangan sampai siklus itu kejadian lagi, Ya. Pak Marji. dari awal ini harus saya cerita, tidak usah bicara ini. Bicara kemarin saja. Ini adalah evaluasi. Contoh nih, kita mau final saja, itu sudah euforianya luar biasa. Yang kemarin kan saya larang tuh. Ada nggak yang ini? Oh, kalau sampai melanggar disiplin, ada yang main medsos atau yang coba-coba ini, langsung saya sanksi itu anak-anak. Wah, Nah, berlanjut sampai dengan kita bisa mendapatkan medali emas dan kita kembali ke sini, ke negara kita, diarak seperti disampaikan. Saya sudah pesan saya cuma satu ke anak-anak semua. Saya berikan kebebasan untuk euforia, dan siapapun yang mengundang, karena itu bentuk dari apresiasi terutama dari pemerintah daerah masing-masing, dan ini sudah seizin Pak Ketua Umum, silahkan. Tapi ada batas waktunya. Tetapi saya berikan waktu maksimal itu adalah hari Jumat atau paling lambat Sabtu minggu ini. Setelah itu kalian harus kembali, memang batasannya kan Senin depan ini ke klub. Kalian harus kembali ke klub, kerja keras di klub, dan jangan sampai performa turun. Kenapa? Ke depan ini yang kita hadapi itu bukan SEA Games lagi. ASEAN Games. Bayangin. Asian Games ya, Pak. Asian Games. ASEAN Games. Bayangin coba. Itu kan hal yang sangat susah. Maka setelah minggu depan itu benar-benar kembali ke klub, kerja keras di klub, mencari posisi yang betul-betul diperhitungkan di klub. Kalau nanti misalkan di klub masih terbawa euforia SEA Games ini, ya kan? Maka yang terjadi adalah saat nanti pemanggilan pasti tidak akan dipanggil. Pasti. Jadi nggak boleh nih Pak main sinetron atau main iklan ya? Ya janganlah. Kecuali kalau itu di klub masing-masing, ya. Tapi saya sudah pesan khusus untuk anak-anak saya yang U23 ini, dua-dua ini SEA Games ini, ASEAN Games itu ada di depan mata, dan kalau itu sudah di depan mata berarti karena waktu juga mepet, berarti harus betul-betul mempersiapkan. Jangan sampai terlena dan jangan sampai ada masalah. Saya selalu tekankan nomor satu yang harus kalian jaga adalah konsistensi. Konsistensi soal fisik harus tetap dijaga. Yang kedua, skill harus tetap banyak belajar ke pelatih masing-masing. Yang ketiga adalah disiplin, jangan indisipliner. Yang terakhir adalah mental. Mental tetap harus dijaga. Supaya apa? Ketika nanti ada pemanggilan, anak-anak 20 anak ini bisa kita panggil kembali dan kualitasnya bukan malah tetap tapi meningkat. Ya. Nah, itu yang saya minta. Seperti itu. Oke, tadi udah cerita banyak nih Pak Marji. Gue lu tanya Pak Marji, kita berdua mulu nih, Dik. Terkesima deh gue dengan cerita. Terima kasih. Terima paling- Pak Marji ini. Paling kocak nih Pak dia di sini, Pak. Iya. Tapi mungkin tadi SEA Games Pak Marji udah banyak cerita ya, Pak ya. Sebenarnya saya tuh penasaran juga, Pak Marji polisi nih, Pak. Ya.
terus jadi manajer Bayangkara FC. Dari sekian banyak polisi di Indonesia, Pak. Emang Pak Sumarji yang si paling bola nih sampai disuruh jadi paling manajer bola. Bayangkara FC. Gimana sih, Pak? Ya, jadi memang prosesnya itu saya jadi manajer timnas itu diawali dari klub dulu. Saya awalnya kan bawa klub Bayangkara FC. Dari sejak lahirnya Bayangkara FC saya ada di dalam situ. Merintis karir di sepak bola itu dari Bayangkara mulai dari asisten manajer. 2016 saya jadi asisten manajer. Manajernya siapa waktu itu ya? Waktu itu polisi juga, Kombes Ibnu Istika. Nah, terus 2017 saya naik jadi manajer. Terus Juara ya. juara gitu waktu itu 2017 langsung juara. Saya jadi manajer pertama, saya juara. Terus konsisten kan Bayangkara nggak pernah keluar dari 3 besar. 2017 juara, 2018 itu kalau nggak salah 3 besar, urutan 3 kalau nggak salah. Terus 19 kalau nggak salah juga 4 kalau nggak 3, saya lupa juga itu. Kan konsisten tuh terus itu. 2019 saya lepas karena nggak mungkin saya diganti sama AKBP Nyoman Yogi. Tetap juga konsisten di atas. Terus setelah itu berlanjut saya setelah nggak jadi manajer di Bayangkara, saya jadi CEO Bayangkara. Nah dari 2019 itu mungkin konsisten tadi bagus terus. 19 saya di Manajer tim ada permintaan dari federasi ke Pak Kapolri. Waktu itu Pak Tito Karnavian, Pak Kapolrinya. Pak Kapolri ini memberikan izin saya membawa AFF U22 di Kamboja juga. Coach Indra Safri Sama juga. Coach Indra Safri. Juara juga ya. Juara juga waktu itu berdua. Pertama kali saya jadi manajer juara juga. Rezekinya memang di Kamboja kayaknya ya. Mungkin. Nah itu setelah itu selesai SEA Games. SEA Games di Manila. Saya duet lagi sama Coach Indra Safri. Kalah tapi Pak. Final Iya, runner up runner kita. Vietnam. Ya di Vietnam saya enggak. Lawan Vietnam. Oh iya terakhir lawan Vietnam. Evan Dimas cedera. Ya Evan Dimas cedera. Pelatihnya Vietnam ngeselin mukanya. Ya. Pak Kengso. Oh iya, Pak Itu Kengso. pelatih Vietnam lawan yang paling sepanjang karirnya Pak Marji ya Pak. Di timnas. Vietnam paling ngeselin Pak emang Pak. Kalau Kalau dari sisi penonton sih emang ngeselin tuh pelatih. saya secara pribadi paling nyebelin kalau lawan Vietnam. Jujur aja, karena banyak akalnya lah gitu. Cara mainnya atau cyber ya? Iya, Pak? satu cara fresher cybernya sebelum pertandingan ada. Apalagi kalau di pertandingan provokasinya luar biasa. Back trick dan intriknya. Iya Pak, kan, coba bukan saya aja kan mungkin semuanya juga ini kan. Saya sebel ngeliat muka pelatihnya itu nyebelin mukanya. Itu terjadi waktu timnas senior ya Pak ya? Yang iya. zamannya Marek Klok kemarin tuh. Ya, itu kan Bapak juga saya lihat sering terlihat keributan tuh Pak. itu manajernya kan saya juga tuh. Iya. Mana coba? Jadi setelah itu kan kemarin setelah setelah Vietnam SEA Games Vietnam saya nggak ikut, saya jadi asisten aja. Waktu itu karena pun juga dadak itu saya jadi asisten. Panggilannya dadak. Nyusul ke sana setelah beberapa pertandingan saya baru nyusul karena kan memang asisten kan nggak perlu lah ini. Terus ini tahun ini 2023 ditunjuk lagi di Kamboja ini. Dan Nah Pak, kalau membangun tim itu kan salah satu tugas manajer dan Ya. pelatih itu kan membangun kultur di dalam Ya, tim ya Pak. betul. Kalau Pak Marji sendiri ada filosofi tersendiri nggak sih Pak? Saya kira begini ya. Sebenarnya kita nggak boleh menjelaskan secara detail lah. Tapi intinya sebenarnya sebagai seorang manajer itu harus bisa membuat rasa nyaman, rasa aman, dan membuat anak-anak itu betul-betul bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh coach. Dan antara manajer dengan head coach itu harus betul-betul satu ini, nggak boleh sendiri-sendiri. Itu kalau menurut saya selama ini saya sama Coach Indra selalu sepakat dan tidak pernah kita mulai dari pemilihan pemain dan sampai dengan proses pertandingan semuanya sepakat pokoknya satu. Makanya kan bilang intinya kalau tugasnya manajer
membuat rasa aman dan nyaman pemain Nah, di tim itu. Pokoknya tim ya, tim itu harus aman dan nah nyaman. ngomong-ngomong soal nyaman nih Pak, kita tahu di Kamboja ini kan kemarin juga banyak beredar ya foto-foto ruang ganti juga jauh dari kata nyaman kalau menurut saya ya Pak ya. Fasilitasnya agak kurang ya Pak ya. Nah, Nah, Bapak gimana tuh buat bikin anak-anak Marcelino dan kawan-kawan itu merasa nyaman di sana Pak? itulah tugas daripada saya untuk meyakinkan anak-anak walaupun kondisi seperti itu tapi anak-anak merasa nyaman. Jadi walaupun duduk di kursi plastik ya Bapak tegas. Harus kenapa? Kalau Itu benar Pak, sampai kursi plastik Pak. plastik. Kursi Dan- bakso kalau saya bilangnya Pak. Ya kita harus maklum lah, kita harus maklum. Jadi kalau itu sampai kita jadikan bahan protes, terjadi tidak nyaman di dalam tim, yang terjadi akan mengurangi, pasti akan mengurangi tuh psikologis anak-anak. Nah itulah yang Dijaga banget ya Pak. dijaga. Ini kayaknya waktu sudah mulai agak-agak Udah tipis mulai, ya. udah Iya. dikabarin ya Pak saya tuh. Tapi Jangan saya masih ada yang penasaran nih. Apa-apa. Kalau pemain yang jadi polisi banyak, apalagi pemain Bayangkara ya, Iya, pasti iya, gitu. iya. Tapi kalau polisi terjun ke sepak bola mungkin bisa dihitung jari, apalagi Iya. yang sukses. Iya. Nah, kalau cerita Bapak sendiri sebagai polisi nih, dulu tuh awalnya sebagai apa sih Pak? Sampai polisi ya. Iya, Karena dari Bintara ya Pak. Mama aja dari Bintara kan Pak. Iya, Bukan iya, dari iya. Akpol ya Pak. Bukan. Jadi dan sekarang udah melatih 3 ya, ya, Kombes. amin. Alam tak saya syukuri itu adalah bagian anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau cerita polisi, saya polisi terus ditunjuk jadi manajer itu kan memang panjang ceritanya. Jadi saya jujur aja, saya ini dari kecil kan memang mohon maaf dilahirkan dari anaknya buruh tani yang betul-betul ya mohon maaf lah makan aja mungkin kalau bisa ya bisa makan 2 kali sehari itu udah bersyukur gitu ya paling makan sehari sekali lah kasarnya waktu kecil emang susah lah kita ini. Nah begitu lulus SMA saya pikir saya mau daftar tentara. Saya juga nggak punya apa namanya, dulu kan kita ngomong lah kolega lah gitu kan, nggak punya kita nggak ada yang kenal. Nah kebetulan waktu itu saya jadi tukang parkir. Tukang parkir. Ya jadi ada pertandingan bola. Waktu itu ada saudara saya itu di Malang. Saya ke saudara saya itu di Malang lah pertandingan bola. Saya nonton di situ. Di situ ada polisi gitu loh. Ada polisi itu satu kecamatan dengan saya. Saya samperin gitu ceritanya. Nah, tapi saya karena saya enggak ini terus saya tanya, "Pak, kalau saya mau jadi daftar polisi bisa enggak?" "Oh, bisa." gitu. Pas kebetulan ada pendaftaran polisi, saya daftar polisi. Bintara tuh Pak ya. Bintara. Ditolonglah gitu. Masuklah polisi Bintara gitu. Tapi emang karirnya saya dengar dari bawah banget ya Pak, dari Iya, bantu rumah di Kapolda Jatim Ya, saat itu ya Pak ya. iya, jadi Pak Rusman Hadi. Hadi ya. Jadi begitu lulus dari Bintara, saya ditugaskan jaga rumahnya Pak Kapolda gitu. Di Itu situ tugasnya bener-bener cuman bersih-bersih gitu, jaga gitu doang. jaga tapi karena saya tidak terbiasa dengan tidak kerja gitu. Jadi kalau jaga malam gitu saya pasti sambil nyuci mobilnya pimpinan, mobilnya Kapolda, terus ajudan-ajudannya itu saya cuci gitu, terus ban-ban tak semiri gitu, terus kalau pagi gitu subuh gitu habis sholat itu saya nyemir sepatunya Pak Kapolda itu. Yes, pokoknya nggak diperintah lah, saya jalanin aja itu cerita bener-bener yang ngepel ya udah tak jalan itu 4 tahun saya. Waduh, Iya, Cuci kepel, Berarti 4 tahun itu. hebat ya Pak, termasuk langka Langka ya. dong. Dari Bintara yang merintis karir dari bawah sampai melatih 3 di Ya, Putra. Dan sorry Pak, saya potong. Ini kan Bapak juga sempat dapat kenaikan pangkat luar biasa Iya, berkat iya. sepak bola ya. Iya. Prestasi di Piala AFF U22 2019 jadi juara, runner up di Manila, Iya. dapat kenaikan Dapat pangkat luar dikasih biasa kenaikan jadi pangkat sama. kombes. Iya, Nah, kombes. ini Pak, ntar dulu Pak. Apa tuh? Juara nih Pak di SEA Games. Wah. Bentar lagi bintang Pak. bintang nih, Pak. 1 nih. Mas, gini. Kalau Gimana Pak? saya ini sejujurnya saya tidak pernah berpikir terlalu muluk-muluk hidup ini. Saya dari Bintara, mohon maaf nih, mungkin dari Bintara yang sudah bisa punya pangkat kombes seperti saya, itu mungkin hitungan jari. Dan salah satunya saya, enggak banyak, mungkin kalau enggak 1-2 orang lah. Tetapi yang
bisa mendapatkan kenaikan pangkat, terus ini ya mungkin saya gitu. Artinya dengan kondisi yang sudah saya saya terima saat sekarang ini sudah sudahlah, saya sudah berterima kasih lah kepada Yang Maha Kuasa. Saya tidak pernah mimpi terlalu tinggi-tinggi hidup ini. Sudah benar-benar saya tidak pernah muluk-muluk, sudah dengan kondisi yang seperti ini saya sudah sangat berterima kasih. Dedikasi saya hanya bisa, sebenarnya di sepak bola itu hanya sedikit yang bisa saya berikan sebenarnya. Karena ya itu kemampuan saya, dan saya tidak pernah berpikir saya harus dapat apa gitu. Itu aja. Jadi kalau saya enggak lah, sudahlah wis. Tapi kalau Terima naik kasih. Pak alhamdulillah ya Pak ya. Kalau naik lagi dan jadi bintang alhamdulillah dong Pak. Ya saya kalau itu semua saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa lah. Oke, Tapi Pak. enakan jadi polisi apa enakan jadi ngurusin bola, Pak? Polisi lah. Oh. Tapi kan nanti ketika saya sih juga punya cita-cita, nanti kalau saya sudah pensiun gitu juga saya kepingin ikut-ikut teman-teman di klub atau apa gitu. Kalau sudah pensiun kan boleh gitu. Kali udah, Pak. Ya kan kalau ini kan terikat ini kan dinas kan. Dinas, ya. Tapi kalau sudah pensiun kan kita boleh lah gitu. Pokoknya masih di Gitu. bola lah Pak ya. Ya masih tetap berkecimpung lah di bola. Apalagi exco ya. Ya kalau sekarang sih exco kan kalau exco kan juga 4 tahun sekali kan, Nah, belum tentu juga kita dipilih sama teman-teman kan gitu. terakhir nih, Pak, pesan Ya. untuk sepak bola Indonesia nih, Pak. Apa? What's next gitu Pak? Sebelum kita closing, Ya, dimarahin nih Pak saya Pak. Ya itulah. Wah, sampean terlalu ini sih jadinya ngobrolnya terlalu asik ini. Iya nih. Kayaknya bisa kita lanjut lagi di bawah nih. Wah, ya. Pesan saya berharap ini kepengurusan federasi baru, dan saya meyakini dan saya selalu yakin bahwa untuk periode pengurusan tahun ini, terlebih ketua umumnya Pak Erick Thohir itu benar-benar ikhlas, ingin memperbaiki dan ingin memajukan sepak bola dari semua sektor yang ada ya, mulai dari industri dan lain sebagainya. Tentu dengan semangat keikhlasan Pak Ketua Umum ini, kita semuanya khususnya yang di federasi ya, dari wakil ketua terus exco, kita wajib totalitas dan harus loyalitas bersama-sama dengan Ketua Umum memajukan sepak bola. Karena sepak bola ini tidak akan bisa maju kalau yang di federasi tidak punya keinginan. Nah sekarang momentum, karena Ketua Umum betul-betul itu tadi punya keinginan yang kuat dan memang punya kelebihan, punya kemampuan untuk memajukan sepak bola. Kita saatnya untuk membangkitkan itu. Hanya itu saja yang saya ini. Momen ini jangan sampai kita buang sia-sia. Dan tentu kita yang ada di federasi ini tidak akan bisa apa-apa kalau tidak juga didukung oleh seluruh pecinta sepak bola, pengamat sepak bola, ahli-ahli sepak bola. Maka saran, masukan dan kritik tetap harus dijalankan. Oke, Pak Marji. Terima kasih waktunya Pak Marji, udah hampir 1 jam kita bincang-bincang. Kerasa ya? Sukses Terima sebagai kasih. tamu perdana di Oke, podcast Si terima Paling kasih. Sport. Saya juga Marji. mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan, kadang saya ngomongnya kan begini, meledak-ledak Enggak gitu. lah Pak. Terima kasih ya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita di podcast Si Paling Sport bersama manajer timnas sepak bola U22 Indonesia yang baru saja kemarin sukses meraih medali emas sekaligus Yes. menuntaskan puasa kebosanan kita kalah melulu di SEA Games ya Pak ya. Sampai di sini podcast Si Paling Sport edisi perdana. Nantikan tamu-tamu berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik, dan tetap di podcast Si Paling Sport. Thank you Pak Marji. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih. Saya terima kasih ya. Saya terima kasih. Ya, terima kasih.